Lanjut ke chapter kedua. Pada chapter kedua ini, kita akan belajar tentang perusahaan dan pasar keuangan yang ada di Amerika Serikat. Ada beberapa pokok bahasan di sini. Jadi yang pertama nanti kita akan belajar gitu ya. Kita akan nanti mencari tahu tentang struktur dasar pasar keuangan di Amerika itu seperti apa. Kemudian di dalamnya itu kan ada institusi keuangan ya yang terlibat di dalamnya, di dalam pasar keuangan tadi. Itu ada apa saja? Apa perbedaan antara satu institusi keuangan dengan institusi keuangan yang lain? Kemudian dilanjutkan dengan kita belajar tentang pasar sekuritas. Sama nanti di bagian akhir juga akan disinggung sedikit tentang krisis keuangan tahun 2008. Baik, kita mulai dari tujuan pembelajaran dulu. Jadi tujuan pembelajaran di bab ini yang pertama adalah menggambarkan struktur dan fungsi dari pasar keuangan. Yang kedua, kita diharapkan nantinya setelah belajar dapat membedakan antara bank komersial dengan institusi keuangan lain. Misalkan perusahaan asuransi, kemudian bank investasi, seperti itu ya. Selanjutnya, yang ketiga kita juga diharapkan nanti mampu dapat untuk menggambarkan perbedaan antara pasar sekuritas untuk obligasi dan juga untuk saham. Kemudian, sebagaimana yang kita ingat, kita kemarin kan sudah belajar tentang 5 prinsip-prinsip manajemen keuangan ya. Nah, di sini dari 5 itu ada 3 prinsip keuangan, prinsip dasar manajemen keuangan yang diterapkan atau yang terlibat di bab ini. Yang pertama adalah risk return trade-off kemarin. Yang kedua, market prices reflects information. Sama yang ketiga, individual response to incentive. Kita langsung saja ke bagian yang pertama, tentang struktur dasar pasar keuangan Amerika Serikat. Jadi di dalam pasar keuangan Amerika Serikat, itu ada 3 pemain inti utama yang berinteraksi, yaitu ada peminjam atau yang meminjam uang gitu atau borrowers, ada yang memberikan pinjaman atau savers, sama ada institusi keuangan yang berada di tengah-tengahnya gitu ya. Analoginya gini, kalau kita minjem uang gitu ya, kita minjem uang teman, misalkan kita mau fotokopi atau beli makanan, kebetulan uang kita ketinggalan di rumah gitu kan, kita bisa langsung minjem ke teman kita, tolong pinjem dong Rp1.000 misalkan, Rp10.000 atau Rp20.000, saya mau buat jajan nih, beli makanan, duitku ketinggalan gitu kan. Tapi di pasar keuangan kan tidak bisa seperti itu, kita tidak mungkin face to face gitu ya, bertemu dengan si seseorang yang kita anggap mampu untuk memberikan kita pinjaman gitu. Nah, akhirnya di sana ada peran perantara, intermediaries gitu, institusi keuangan gitu yang ibaratnya jadi jalan tengah atau jalan penemu gitu antara pihak yang memberi pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman atau peminjam seperti itu. Ini kalau digambarkan. Jadi investor gitu yang kebanyakan individual tadi, dia akan menyimpan atau menginvestasikan uangnya gitu ya di financial market atau financial institution gitu. Nanti dari financial market atau institution tadi, uangnya itu disalurkan ke pihak peminjam. Nah, pihak peminjam nanti tentu akan membayar kembali ya utang beserta dengan bunga-bunganya. Atau misalkan kita nyimpan uang di bank gitu ya, dari bank itu nanti disalurkan misalkan ke perusahaan A gitu. Nah, dari perusahaan A itu ketika setelah dia beroperasi, dia dapat laba dan lain sebagainya, dia nanti akan membayar utangnya ke bank disertai dengan bunga beserta pokoknya seperti itu. Nah, financial market itu terdiri dari 2 ya. Yang pertama financial intermediaries sama securities market. Financial intermediaries itu contohnya apa? Commercial bank atau bank komersial, perusahaan keuangan, kemudian yang ketiga perusahaan asuransi, yang keempat bank investasi, yang kelima perusahaan investasi. Itu secara general ada 5 financial intermediaries. Kalau pasar keuangan, pasar sekuritas itu terdiri dari
pasar utang atau debt market sama pasar saham atau stock market. Seperti apa penjelasan dari masing-masing financial market atau financial institution yang ada ini, kita lihat seperti ini. Jadi, sebagaimana disebutkan tadi, financial institution itu terdiri dari dua ya, financial intermediaries sama securities market. Kalau financial intermediaries itu terbagi jadi dua pada dasarnya ya. Jadi bank komersial sama institusi keuangan non-bank yang perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, bank investasi, perusahaan investasi itu termasuk institusi keuangan non-bank. Nah, kenapa mereka disebut financial intermediaries gitu kan? Intermediaries itu kan di tengah-tengah ya, intermediate gitu ya. Karena ya mereka membantu gitu ya, mempertemukan pihak yang memiliki uang dengan pihak yang membutuhkan uang. Mana yang pihak yang ibaratnya kelebihan duit dipertemukan dengan orang yang atau pihak yang membutuhkan uang seperti itu. Kita lihat terlebih dahulu bank komersial. Saya kira bank komersial bukan hal yang asing lagi ya bagi kita semua ya. Ada di sekitaran kita kan ada banyak bank gitu ya, Bank Mandiri, BRI, BCA dan lain sebagainya. Nah, itu mereka adalah contoh dari bank komersial gitu. Bank komersial ini fungsinya apa? Dia mengumpulkan simpanan gitu dari perorangan dan bisnis untuk kemudian meminjamkan simpanan tadi ke perorangan, individu atau bisnis juga gitu. Jadi ketika kita menabung uang kita di bank, nanti bank itu akan menyalurkan gitu ya simpanan kita ke perorangan yang lain atau ke bisnis yang lain gitu dengan mengenakan bunga tentunya. Nah, kemudian bank komersial tadi akan mendapatkan uang dengan mengenakan tingkat imbalan bunga ke peminjam yang melebihi tingkat imbalan bunga yang mereka bayarkan ke penyimpan. Gitu. Jadi mekanismenya adalah, misalkan bank itu setahun memberikan bunga ke kita, bunga tabungan itu misalkan 3%. Nah, bank nanti akan meminjamkan uang kita itu ke orang lain gitu ya, sederhananya dengan bunga misalkan 7% gitu ya. Nah, jadi ketika kita dikasih bunga 5%, bank sendiri ketika dia minjamkan lagi uang itu kenakan 7%. Jadi bank masih dapat selisihnya ya 2%. Ibaratnya 2% itulah keuntungannya bank gitu ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya tentang institusi keuangan non-bank. Tadi ada 4 ya, institusi keuangan non-bank. Jadi contohnya apa? Kalau perusahaan jasa keuangan itu misalnya GE Capital Division ini kalau di Amerika ya, General Electric gitu ya. Kemudian perusahaan asuransi contohnya banyak, Prudential, AIA, banyak ya, Jiwasraya dan lain sebagainya. Kalau bank investasi contohnya Goldman Sachs gitu ya. Kemudian kalau untuk perusahaan investasi nanti di situ termasuk di dalamnya adalah mutual fund, hedge fund sama private equity firm gitu ya. Kita bedah satu-satu ya. Apa itu perusahaan jasa keuangan? Jadi perusahaan jasa keuangan berada di dalam bisnis pemberian pinjaman atau pembiayaan, tetapi bukan merupakan bank komersial. Jadi sebenarnya fungsinya dia sama, hampir sama dengan bank tadi, cuman dia bukan bank komersial. Jadi dia ngasih pinjaman juga gitu ya, bisnisnya, core bisnisnya dia gitu. Contohnya GE Capital atau General Electric Capital. Ini memberikan pinjaman, program pembiayaan, asuransi komersial, list peralatan, dan jasa-jasa lain ke lebih dari 35 negara gitu ya. GE Capital juga memberikan jasa kredit ke lebih dari 130 juta customer. Ini contoh Financial Service Corporation gitu ya. Ya kalau sekarang kita mungkin sering mendengar ya istilah fintech gitu ya, financial teknologi. Itu kan sebenarnya itu perusahaan jasa keuangan yang dia berbasiskan teknologi gitu ya. Jadi dia memanfaatkan jaringan internet seperti itu ya. Jadi mempertemukan mana sih orang yang membutuhkan uang seperti itu ya. Mana saya bisa ngasih pinjaman gitu tapi dengan kemudahan-kemudahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang informasi yang ada saat ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke perusahaan asuransi. Saya pikir perusahaan asuransi udah bukan hal yang asing lagi ya. Jadi kita tahu kalau perusahaan asuransi itu menjual asuransi kepada perorangan atau bisnis untuk melindungi investasi-investasi mereka ya. Jadi kalau kita beli polis asuransi gitu ya, ya itu tujuannya kalau misalkan nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya, kita nanti akan bisa tercover ya kerugian atau apa dampak buruk yang ke kita bisa tercover oleh program investasi yang kita ikuti tadi gitu.
Nah, kalau prinsip bisnisnya perusahaan asuransi ini seperti apa? Perusahaan asuransi itu dia mengumpulkan premi dan menahan atau memegang premi tersebut dalam bentuk reserve, gitu ya, cadangan, gitu ya, hingga terjadi adanya sebuah kerugian yang terasuransikan atau insured loss dan kemudian membayarkan klaim kepada pemegang kontrak asuransi. Jadi misalkan saya ini asuransi apa ya? Misalkan asuransi mobil gitu ya. Nah, nanti saya kan membayar premi ya ke perusahaan asuransi. Nah, ketika saya nanti misalkan ada apa sesuatu hal yang sifatnya tidak saya sengaja gitu ya, misalkan kayak saya kecelakaan mobil atau sebagainya gitu ya. Mobil saya rusak gitu. Nah, itu saya bisa klaim gitu ya, kerusakan mobil tadi ke perusahaan asuransi. Nah, reserve yang dari duit premi kita tadi itu kan dipegang sama perusahaan asuransi. Nah, reserve tadi, uang tadi itu ditempatkan dalam berbagai jenis investasi termasuk pinjaman ke perorangan, individual dan juga bisnis gitu ya. Jadi tentu kalau nanti uang itu akan dikelola ya sama perusahaan asuransi diinvestasikan kembali. Harapannya apa? Ya kalau nanti suatu saat ada klaim gitu dari saya gitu dan atau pemegang lainnya ya, pemegang polis yang lainnya gitu, maka nanti akan ada cukup uang untuk membayar klaim itu gitu ya. Jadi itu pada prinsipnya proses bisnis dari perusahaan asuransi. Kita lanjut ke bank investasi atau investment bank gitu ya. Nah, kalau tadi kita belajar tentang bank komersial. Nah, sekarang bank investasi. Apa sih bank investasi? Itu jadi merupakan financial intermediaries khusus gitu ya, yang membantu perusahaan atau swasta dan pemerintah untuk mengumpulkan uang dan memberikan advisory service ke perusahaan-perusahaan klien ketika mereka masuk dalam transaksi-transaksi besar, seperti misalnya merger gitu ya. Jadi berbeda dengan bank komersial tadi. Kalau bank investasi ini dia tidak sekedar mengumpulkan dana, ngasih pinjaman gitu ya, tapi dia juga memberikan advisory service gitu, khususnya untuk transaksi-transaksi besar gitu, misalkan merger antar perusahaan gitu ya. Nah, contoh investment bank ini kalau di Amerika adalah JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, dan lain-lain. Kita lanjut ke bentuk selanjutnya dari non-bank financial intermediaries. Yang pertama, mutual fund. Mutual fund itu apa? Mutual fund itu dia adalah sebuah dana gitu ya, dikelola secara profesional berdasarkan pada sebuah tujuan investasi yang telah ditentukan gitu. Nah, perorangan atau individual dapat berinvestasi dalam mutual fund dengan membeli saham di dalam mutual fund tadi pada net asset value. Mutual fund dapat berupa load fund atau non-load fund. Load di sini mengacu pada komisi penjualan. Ini kalau di tempat kita gitu ya, kira-kira ini reksadana lah di Indonesia gitu, mutual fund atau ETF gitu, exchange traded fund itu. Kalau exchange traded fund apa? Pada dasarnya hampir sama dengan mutual fund, cuma dia bedanya adalah kepemilikan saham ETF ini dia dapat beli dan dibeli dan diperjualkan di bursa gitu aja ya. Jadi itu ETF ini pada dasarnya sebenarnya mutual fund gitu, tapi dia diperdagangkan di bursa. Nah, kebanyakan ETF ini melacak sebuah indeks seperti misalnya S&P 500 gitu. Kalau di kita ya ada banyak ya indeks apa misalkan Pevindo, Kompas gitu, LQ gitu kan. Nah, jadi bedanya adalah ETF ini dia bisa dibeli dan dijual gitu di bursa saham dibandingkan dengan mutual fund tadi. Nah, mutual fund sama ETF itu sama-sama adalah sarana gitu yang tepat biaya gitu ya, bukan sarana tepat biaya untuk mendiversifikasi dan mengurangi resiko. Kenapa? Karena misalnya ya, dengan kita membeli sebuah mutual fund atau ETF yang berinvestasi di S&P 500, kita dapat secara tidak langsung membeli sebuah portfolio yang melacak 500 saham dengan hanya melakukan satu transaksi gitu ya. Ya, jadi ketika kita beli mutual fund atau ETF gitu ya, itu kan sebenarnya kita kayak berinvestasi di banyak saham gitu ya, kayak berinvestasi di berbagai macam perusahaan gitu ya. Misalkan di perusahaan yang termasuk dalam 500 besar S&P itu ya. Nah, di situ dengan adanya kita berinvestasi di banyak saham tadi, maka nanti
resiko yang kita hadapi itu akan terdiversifikasi gitu kan. Bisa jadi kan antara satu saham gitu, ada satu saham yang naik, ada satu saham yang turun gitu. Jadi resikonya itu bisa jadi saling apa ya, saling saling satu sama lain itu saling menutupi gitu. Ada yang untung, ada yang rugi gitu ya. Diharapkan nanti dengan skema seperti ini kita apa namanya bisa tetap dapat return gitu dan relatif aman gitu kalau daripada kita hanya berinvestasi di satu atau dua saham saja, bisa jadi keduanya turun harganya atau merugi seperti itu. Kita lanjut ke hedge fund. Jadi hedge fund ini mirip dengan mutual fund tetapi dia less regulated, tidak lebih sederhana gitu ya regulasinya. Karena regulasinya lebih sederhana maka dia lebih beresiko dan umumnya hanya tersedia untuk investor-investor yang ya kelas atas lah, yang kaya-kaya, yang tajir-tajir gitu ya, ya high net worth investor gitu. Nah, biasanya hedge fund ini nilainya di atas 1 juta US dollar. Berapa tuh? Kalikan saja. Kalau sekarang 16.000 ya berarti 16 miliar ya. 16 miliar rupiah gitu ya satu hedge fund-nya itu dijualnya gitu. Nah, kemudian selain manajemen fee, jadi kan atas hedge fund ini nanti si pemegang hedge fund-nya akan dikenakan fee gitu ya, jasa manajemen gitu ya, dipotong 2% gitu. Mayoritas hedge fund itu juga mengandung insentif fee gitu. Jadi kalau misalkan nanti hedge fund-nya ini dapat profit atau untung gitu ya, harganya naik gitu ya, maka nanti biasanya 20% dari keuntungan atau kenaikan tadi itu juga nanti akan kena charge gitu oleh hedge fund-nya gitu ya. Ya karena mereka turut memanage hedge fund-nya itu. Oke. Lanjut ke private equity firm. Di sini private equity firm itu apa sih? Jadi dia adalah sebuah financial intermediary yang berinvestasi dalam ekuitas yang tidak diperdagangkan di pasar modal. Jadi kalau private equity firm itu dia spesialisnya berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang tidak listing di pasar modal gitu ya. Nah, ada dua jenis. Yang pertama venture capital, yang kedua leverage buyout gitu ya. Venture capital itu apa? Venture capital itu adalah perusahaan gitu yang dia ngasih pembiayaan atau ngasih pinjaman gitu ya untuk perusahaan startup swasta gitu ya. Ketika perusahaan tersebut pertama kali terbentuk atau ditemukan. Contohnya, misalkan dulu Google itu pada waktu awal-awal merintis bisnisnya, dia dananya itu dikasih oleh sebuah venture capital firm yang disebut Kleiner Perkin Covey and Byers, KPCB gitu ya. Nah, itulah yang pertama membantu pendanaannya Google hingga bisa jadi sebesar sekarang ya gitu ya. Di awal-awal itu yang membantu pembiayaannya ya si KPCB ini ya. Nah, ini slide tambahan saja gitu ya. Di buku nggak akan ditemukan di buku. Ini saya dapat dari sharing salah satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang sudah keluar gitu ya. Kemudian dia mendirikan perusahaan startup sendiri gitu. Nah, dia share ilmu tentang bagaimana sih pada umumnya gitu ya, secara garis besar gitu perusahaan startup itu dibangun gitu ya. Kayak misalkan ya termasuk Gojek, Grab dan lain sebagainya, Tokopedia dan lain sebagainya gitu ya. Jadi yang pertama kali itu biasanya ada satu orang yang punya ide gitu ya. Idea stage ini ya, yang pertama ini. Jadi misalkan saya punya ide apa nih? Saya lihat kok mahasiswa di STAN itu kayaknya ini ya rajin-rajin belajar gitu. Padahal di satu sisi mereka juga harus memperhatikan kebutuhan mereka gitu ya. Misalkan kayak bajunya nanti harus dicuci dan lain sebagainya gitu. Kayaknya masih banyak peluang gitu ya kalau kita mendirikan perusahaan startup di bidang laundry pakaian misalkan gitu. Jadi dengan adanya startup ini akan lebih mudah kalau ada mahasiswa STAN yang pengen melaundry bajunya gitu. Tinggal klik di aplikasi, nanti disamperin, sudah selesai dibersihkan gitu kan, sudah selesai di laundry, bisa dikembalikan ke mahasiswanya tadi seperti itu. Misalkan ini ide aja gitu. Nah, biasanya ketika misalkan saya punya ide, maka tahap kedua saya nanti akan berusaha mencari seseorang yang bisa kira-kira seide dengan saya, yang kira-kira bisa saya ajak bekerja sama gitu ya. Itu masuk ke co-founder stage gitu. Jadi misalkan saya cari seseorang yang ngerti IT lah misalkan atau dan lain sebagainya yang kira-kira bisa bikin aplikasi sederhana agar tadi yang ide untuk mendirikan perusahaan
startup laundry tadi bisa terlaksana seperti itu. Nah, karena saya sudah berbagi dengan co-founder tadi, maka kepemilikannya nanti jadi 50-50 kira-kira ya. Saya 50%, dia 50% karena kita sama-sama bareng-bareng nih kita bangun startup ini gitu. Nah, pada tahapan berikutnya biasanya nanti kita mulai ini ya, maksudnya mulai mengenalkan ke teman atau ke keluarga gitu kan. Nah, nanti misalkan nih kayak contoh di sini nih ada paman gitu, uncle gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Terus kita juga mulai nyari kira-kira siapa yang mau bekerja di startup kita gitu, yang mau bantu-bantu kita gitu. Nah, ketika pada tahapan ini, maka kira-kira kayak kayak paman ini kan ikut bantu ya, saya bantuin dia dikit, misalkan kalian butuh dana berapa untuk bangun ini ya, awalnya ya saya bisa bantu nih misalkan 50 juta 100 juta gitu. Nah karena paman ini tadi berkontribusi ke perusahaan startup, maka dia nanti akan dapat share gitu ya, kepemilikan sebesar misalkan 5%. Jadi saya turun kepemilikan saya 37,5%, yang founder kedua tadi turun jadi 37,5%. 20%-nya lari kemana? 20%-nya ini biasanya dialokasikan ke pegawai awal, pegawai pertama gitu, yang mau bekerja ke kita gitu nantinya. Karena biasanya kan kalau mau gabung dengan perusahaan startup gini, pekerja-pekerja juga agak males gitu, pegawai ngapain saya ini kalau nggak ada insentifnya gitu ya. Insentifnya apa ya? Kalau nanti kita bisa membesarkan startup ini, kamu turut memiliki startup ini loh, kamu dapat 20% seperti itu. Oke, di tahapan berikutnya nanti kita akan berusaha mencari yang dinamakan angel investor gitu ya. Angel itu malaikat ya di sini ya. Jadi angel investor ini apa? Dia adalah seseorang yang berkontribusi setidaknya 2 juta rand gitu ya. Ini mata uang South Africa ya, rand ini. Kalau satu rand itu sekitar 900 rupiah gitu ya. Ya kita bulatkan lah misalkan 1.000 rupiah. Jadi dia yang kontribusi dia itu sekitar 2 miliar ya, 2 miliar rupiah per tahun gitu ya. Jadi dia menginvestasikan per tahun itu 2 miliar rupiah ke perusahaan startup kita tadi gitu ya. Karena dia ikut berinvest gitu ya, berinvestasi, maka dia juga dapat kepemilikan nanti 16,7% gitu. Kepemilikan kita tentu akan semakin menurun gitu ya, sedikit menurun, jadi berubah dari 37,5 jadi 31,2 gitu. Paman tadi juga turun, yang buat pegawai yang option pool-nya tadi juga ikut turun seperti itu. Nah, tahapan selanjutnya tadi yang saya sampaikan tadi, kita ketemu dengan venture capitalist gitu ya. Ketika perusahaan startup kita sudah mulai agak kelihatan nongol gitu, biasanya nanti kita bisa menggait gitu ya venture capitalist untuk invest di perusahaan startup kita. Jadi ketika perusahaan venture capitalist ini mulai berinvestasi, yang biasanya ini sekitar 5 juta rand atau berapa nih, kalau 5 juta rand berarti sekitar 5 miliar gitu ya. Nah setelah dia invest gitu kan, nanti struktur kepemilikan perusahaan otomatis akan berubah juga kan. Ada venture capitalist gitu kan, ada pegawai yang pertama masuk seperti itu ya. Jadi ketika ada pegawai yang masuk pertama kali gitu ya, dia nanti dapat bagian 1,8% gitu ya. Dari mana? Dari sebagian option pool yang kita alokasikan ke pegawai pertama tadi. Sorry, yang di sini tadi maksud saya yang 20% itu belum dialokasikan ke pegawai pertama gitu ya. Maksudnya belum ada pegawai sebenarnya di sini, cuman dia disiapkan gitu untuk pegawai yang masuk gitu ya. Kira-kira nanti kita stimulit gitu ya. Kita kasih stimulus gitu berupa kalau kamu mau gabung ke kita, nanti kita kasih loh proporsi kepemilikan juga gitu. Jadi kamu nanti akan jadi bagian kepemilikan perusahaan. Nah, pada akhirnya nanti kalau sudah benar-benar sampai puncak, sebuah perusahaan startup itu bisa IPO. IPO itu initial public offering gitu ya. Jadi dia go public gitu. Sudah melantai di bursa seperti itu. Ketika sudah melantai di bursa seperti ini, maka ya kepemilikan kita paling tinggal 17,6% gitu ya. Yang kedua founder tadi, kemudian venture capitalist jadi 30,5%, kira-kira seperti itu. Terus nanti karena ini go public, nanti ada proporsi yang dimiliki publik juga sekitar 8,3% gitu ya. Kemudian yang sebagian juga masih tetap untuk option pool gitu ya.
Oke, ini kira-kira tahapan-tahapan atau siklus sebuah perusahaan startup gitu ya pada umumnya gitu. Oke, itu cuman buat ini aja ya untuk menambah pengetahuan saja. Nah, selanjutnya kita bahas tentang LBO, Leverage Buyout Firm gitu ya. Nah, kalau LBO ini sedikit berbeda sama yang venture capitalist tadi. Dia mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri tetapi umumnya belum mampu berkinerja dengan baik gitu ya. Jadi yang perusahaan-perusahaan yang underperform gitu, yang belum bisa menciptakan laba gitu, tapi dia memiliki prospek gitu ya. Nah, dan LBO nanti dia akan berusaha membuat agar gimana sih perusahaan ini bisa menjadi profitable gitu ya, bisa mendapatkan untung. Nah, setelah nanti udah perusahaannya ini udah sehat, dia jual kembali gitu. Nah, LBO ini biasanya menggunakan utang untuk membiayai pembelian sebuah perusahaan gitu ya. Harapannya tadi kalau utangnya nanti juga akan ketutup ketika perusahaan itu bisa sukses, bisa laba gitu kan, dijual lagi misalkan. Nah, nanti hasil penjualannya ini bisa untuk menutup utangnya LBO tadi. Oke. Itu pada intinya tentang instansi keuangan non-bank gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut membahas tentang pasar uang dan pasar modal gitu ya. Ini istilah saja. Pasar uang itu apa? Pasar uang itu adalah pasar untuk instrumen jangka pendek ya. Jadi untuk short term debt instrument. Misalkan apa? Kalau di Amerika T-bills, commercial paper gitu ya. Kalau pasar modal itu pasar untuk instrumen jangka panjang gitu ya. Contohnya apa? Common stock, preferred stock, corporate bond, US Treasury bond gitu kan. Yang utangnya itu tidak jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang pasar sekuritas. Nah, ketika kita bicara pasar sekuritas, maka kita bicara dulu nih, apa itu sekuritas? Sekuritas itu adalah merupakan sebuah instrumen yang dapat dinegosiasikan gitu ya, yang merepresentasikan sebuah klaim keuangan. Jadi, kalau saya membeli sekuritas atau saya memegang sebuah sekuritas, artinya saya punya hak klaim keuangan ya terhadap institusi yang menerbitkan sekuritas tadi. Sekuritas ini dapat berwujud kepemilikan gitu ya, misalkan saham gitu atau kesepakatan utang gitu, debt agreement. Kemudian, pasar sekuritas memungkinkan para investor perorangan dan bisnis untuk memperdagangkan sekuritas-sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan publik gitu ya. Jadi, di pasar sekuritas nanti akan diperdagangkan gitu ya, sekuritas-sekuritas baik saham maupun obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan publik. Nah, di pasar sekuritas ini kita kenal dua istilah ya, primary market sama secondary market gitu. Pasar primer dan pasar sekunder gitu. Pasar primer itu pasar di mana sekuritas-sekuritas diperjualbelikan untuk pertama kali. Jadi kalau misalkan perusahaan itu mau menjual go public gitu ya, go public pertama kali atau IPO, initial public offering gitu. Nah, dia jualnya di pasar primer itu istilahnya ya. Jadi perusahaan menjual sekuritasnya gitu ya, menjual sahamnya misalkan agar nanti ada investor yang beli dan dia dapat tambahan uang untuk operasional perusahaannya gitu. Kalau pasar sekunder itu adalah pasar untuk perdagangan selanjutnya gitu ya, subsequent trading dari sekuritas-sekuritas yang telah diterbitkan sebelumnya. Jadi misalkan tadi setelah IPO sahamnya itu kita beli, nah kita perjualbelikan lagi gitu di pasar sekunder itu ya. Jadi ketika kita jual beli itu perusahaan pertama tadi yang IPO tadi dia tidak menerima uang sepeser pun gitu ya. Karena ini urusan antara kita dengan pihak yang membeli sekuritas yang sudah kita pegang tadi gitu ya. Oke. Ini skemanya gitu ya. Jadi pasar sekuritas itu pada dasarnya dia adalah jembatan ke penghubung antara investor dan perusahaan gitu ya. Jadi investor dia membeli gitu ya, membeli sekuritas gitu ya, membeli sekuritas misalkan kayak saham atau obligasi ke perusahaan gitu ya. Nanti perusahaan dapat cash. Cashnya itu digunakan untuk operasional perusahaan gitu ya, diinvestasikan dalam usaha perusahaan gitu ya. Nah, dari operasi perusahaan tadi nanti kan akan dapat kas tuh, dapat keuntungan, dapat kas gitu ya. Sebagian diinvestasikan lagi ke perusahaan, sebagian lagi dibayarkan ke investor tadi gitu ya dalam bentuk bunga atau misalkan dalam bentuk pembayaran pokok gitu atau dividen kalau saham gitu kan. Nah, sebagian lagi nanti juga ada proporsi yang dibayarkan dalam bentuk pajak ke pemerintah gitu ya.
pajak PPh Badan misalkan seperti itu. Nah, ini adalah flow-nya seperti itu ya. Jadi kemudian bisa juga sekuritas tadi itu diperdagangkan di antara para investor di pasar sekunder. Jadi kalau primary market itu mencakup itu tadi ya, penjualan antara sekuritas dari perusahaan yang IPO tadi dengan kita sebagai investor gitu ya. Nah, kalau yang pasar sekunder itu ya yang kita perjualkan belikan dengan investor lain itu secondary market. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis sekuritas ya. Jadi sekuritas tuh ada dua gitu ya. Yang pertama debt securities gitu ya, sekuritas utang gitu. Jadi perusahaan meminjam uang dengan menjual sekuritas utang di pasar utang gitu. Namanya utang gitu kan. Jualnya di debt market gitu ya. Utang ini bisa dibedakan gitu ya, dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan periode jatuh temponya. Yang pertama kalau dia yang masuk kategori jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun, itu diterbitkannya di pasar uang namanya. Kemudian yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1 sampai 10 tahun ini biasanya disebut dengan note gitu ya. Ini dijual belikannya atau diterbitkannya di pasar modal gitu yang lebih dari 10 tahun atau yang biasa disebut bond atau obligasi gitu. Ini diterbitkannya di pasar modal juga gitu ya. Lanjut. Kemudian equity securities. Equity securities itu apa? Dia merepresentasikan kepemilikan perusahaan. Jadi kayak misalkan kepemilikan saham tadi ya. Jadi terdapat 2 jenis sekuritas modal gitu ya. Yang saya kira teman-teman juga udah tidak asing lagi, yaitu saham biasa sama saham preference. Oke. Bedanya apa? Kalau saham biasa sama saham preference, kalau saham biasa itu dia merepresentasikan kepemilikan modal di dalam sebuah perusahaan. Dan kalau masih ingat pada pelajaran akuntansi sebelumnya, jadi kalau kita megang saham biasa maka kita mempunyai hak suara gitu, voting right untuk menentukan arah jalannya perusahaan gitu ya, untuk memilih board of director gitu. Kemudian dia juga memberikan hak legal kepada pemegangnya atas laba perusahaan dalam bentuk dividen. Kalau kita megang saham biasa kan nanti kita dapat dividen ya. Kalau ketika perusahaan membagikan sebagian labanya, kita akan dapat proporsi gitu dari sesuai dengan kepemilikan saham kita gitu. Kalau preferred stock ini pada intinya adalah sebuah sekuritas yang berbentuk ekuitas juga gitu ya. Tapi dia memberikan preferensi gitu ya. Preferensi atau hak lebih dulu gitu ya dibandingkan para pemegang saham biasa untuk klaim atas dividen dan klaim terhadap aset-aset perusahaan. Nah, lanjut tentang pasar modal atau pasar saham gitu ya. Itu adalah sebuah pasar publik di mana saham perusahaan-perusahaan diperdagangkan gitu ya. Jadi kalau di kita misalkan ada BEI gitu ya, Bursa Efek Indonesia. Nah, itu stock market gitu ya. Nah, stock market ini diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama adalah organized security exchange sama kedua OTC market atau over the counter gitu ya. Apa itu penjelasannya? Kalau organized security exchange ini adalah pasar saham yang berbentuk fisik gitu ya. Jadi ada space-nya gitu dan kemudian ada instrumen-instrumen keuangan yang diperdagangkan di sana. Misalkan New York Stock Exchange. New York Stock Exchange ini sebenarnya contoh dari organized security exchange gitu. Walaupun tidak sepenuhnya organized security exchange. Untuk saat ini NYSE ini sudah berupa hybrid gitu ya, hybrid market gitu. Jadi dia tidak organized security exchange pure gitu ya, tapi dia juga hybrid dengan over the counter gitu. Nah, contoh yang over the counter itu adalah Nasdaq. Kita pernah dengarkan National Association of Securities Dealers Automated Quotation. Nah, karena Nasdaq ini over the counter gitu, maka dia ini disebut juga dengan screen based floral market gitu ya. Jadi nggak ada tuh lantai bursanya tuh kira-kira di mana gitu, nggak kelihatan gitu, nggak ada bentuk fisiknya gitu. Tapi dia jadi tempat untuk kita berjual beli saham. Nah, pada 2013 ini ada sekitar 3.100 perusahaan terdaftar gitu di Nasdaq, termasuk Starbucks, Google, Intel, Whole Foods gitu ya. Nah, bisa dibayangkan jadi ya ternyata pasar saham itu juga tidak ada bentuk fisiknya pun bisa jalan gitu ya karena kecanggihan teknologi, kemajuan internet seperti itu. Nah, ketika kita misalkan online gitu ya, nanti kalau misalkan teman-teman online lihat tentang saham perusahaan A gitu, nanti akan dapat
tampilan seperti ini gitu. Ini contohnya Walt Disney gitu ya. Dia terdaftar di New York Stock Exchange gitu ya dengan ini apa namanya simbolnya itu DIS gitu ya. DIS Disney gitu. Kalau di Indonesia itu biasanya 4 ya, 4 letter gitu ya, 4 huruf gitu ya. Misalkan kayak Krakatau Steel itu KSAA, Garuda Indonesia itu GIAA gitu ya. Kemudian Telkom itu TLKM kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Itu adalah abbreviation-nya ya, singkatannya dari perusahaan gitu, menunjukkan itu gitu. Nah, kalau misalkan gini, apa ini yang maksud dari simbol 48,2 plus ini gitu kan. Ini maksudnya harga sahamnya dia pada hari tersebut itu adalah pada waktu kita buka itu 48,2 dolar gitu ya. Dia naik 0,29 poin dari hari yang lalu atau 0,61% gitu ya. Nah, kemudian kita juga akan baca nih, apalagi nih, open high volume gitu ya. Open 47,75 ini maksudnya pada hari itu gitu ya. Harga saham Walt Disney itu dibuka pada harga 47,75 gitu. Nah, harganya itu sempat menyentuh paling tinggi 48,4 dan paling rendah 47,66 gitu. Jadi fluktuasi harganya gitu ya. Di sini ada volume perdagangannya gitu dan rata-rata perdagangannya juga gitu. Market cap apa? Market cap itu kapitalisasi pasar gitu. Kapitalisasi pasar itu apa? Jadi dia adalah nilai dari keseluruhan company common stock yang beredar gitu ya. Jadi pengalian dari harga saham dengan jumlah saham yang beredar. Ada lagi macam-macam di sini ya. PE ini PE ratio seperti itu ya. Beta, EPS gitu ya. Beta itu apa? Beta ini mengukur hubungan di antara investment return dengan market return pada umumnya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ini di setelah apa namanya di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti yang kemungkinan setelah UTS mungkin ya. Jadi nanti kita akan belajar gitu ya. Ya paling enggak teman-teman dengan melihat quote-quote yang ada di sini teman-teman bisa lebih dapat gambaran lah tentang apa sih maksud simbol-simbol yang ada di tampilan gitu ya, yang ada di tampilannya ketika kita misalkan membuka saham perusahaan A di stock market seperti itu. Nah, kemudian untuk instrumen-instrumen keuangan lain gitu ya, di Amerika itu juga ada instrumen-instrumen yang sifatnya dia jatuh tempo gitu ya, dari yang paling pendek gitu yang diperdagangkan di pasar uang sampai yang jatuh temponya itu paling lama gitu ya, yang diperdagangkan di pasar modal gitu ya. Kita akan ulas satu persatu dari yang paling pendek itu apa sih gitu ya, keuntungannya gitu, manfaatnya gitu. Kemudian dari yang nanti jatuh temponya agak lama gitu ya, yang terus yang paling lama gitu. Kita mulai dari money market debt gitu ya, jadi utang di pasar uang gitu. Bagi peminjam gitu ya, apa sih manfaatnya gitu, money market debt gitu ya. Jadi dia adalah cara yang bagus gitu ya untuk mendapatkan uang pada periode yang pendek gitu. Jadi kalau butuh uang dalam periode yang pendek ya perusahaan itu bisa menerbitkan money market debt gitu ya. Karena ini sifatnya hanya short period gitu ya, hutang yang sifatnya jangka pendek, maka bunganya juga cenderung lebih rendah daripada utang yang jangka lebih panjang. Kemudian ini juga cocok untuk membiayai gitu ya keperluan-keperluan perusahaan yang sifatnya jangka pendek saja gitu ya. Karena kebutuhan mendesak gitu jangka pendek ya sudahlah kita ngutang dulu misalkan seperti itu. Nah, karena ini sifatnya jangka pendek, apabila nanti terjadi gitu ya fluktuasi tingkat bunga di pasar, maka cost of borrowing-nya juga akan dengan cepat terpengaruh. Jadi bisa jadi kalau kita utang jangka pendek bulan ini misalkan bunganya berapa, misalkan 12% gitu ya, dalam 3-4 bulan lagi bisa jadi udah jadi 13% atau 14% gitu karena fluktuasi tadi ya, karena sifatnya utang jangka pendek. Kemudian bagi sisi investor itu apa manfaatnya kira-kira gitu, karakteristiknya gitu ya, sangat liquid gitu kan. Karena ketika kita berinvestasi ya utangnya kan jangka pendek, nanti sebentar lagi kita dapat pengembalian gitu ya, dapat kembali uang kita beserta dengan bunganya gitu. Jadi ketika kita mendadak butuh uang atau apa gitu ya, dalam relatif waktu yang cukup pendek gitu ya, kira-kira nanti kita udah dapat uang kita kembali gitu. Kemudian
aman. Umumnya untuk jangka pendek ini relatif aman gitu ya, karena bersifatnya high quality investment gitu ya. Kemudian tapi ada sisinya juga ya, sisi ininya juga, yang minusnya juga ya. Jadi returnnya itu tidak terlalu tinggi gitu ya, karena jangkanya pendek gitu kan. Jadi ya tingkat bunga yang ditawarkan tidak terlalu tinggi gitu, karena kalau jangka pendek kan tidak mungkin ya, kemungkinannya kecil kalau ada inflasi yang besar gitu ya. Jadi cenderung returnnya rendah gitu. Ini contoh dari ini tadi yang money market debt tadi di Amerika itu apa saja, termasuk kira-kira tingkat resikonya, kemudian jatuh temponya gitu, tingkat bunganya. Nah, selanjutnya untuk jangka waktu yang lebih lama lagi itu ada long term debt and fixed income securities market. Kalau untuk yang jenis ini, apa sih karakteristiknya gitu ya untuk peminjam gitu. Untuk si peminjam, maka tingkat bunganya ini sudah terkunci di keseluruhan masa pinjamannya gitu ya. Jadi karena ini sifatnya utang yang jangka panjang gitu ya, maka ya bunganya segitu selama masa pinjaman tadi gitu ya. Terus yang kedua, ada tax advantage dan ada keuntungan pajak dibandingkan apabila berinvestasi di common stock gitu. Kenapa? Karena ketika kita utang gitu ya, utang jangka panjang gitu, maka utang perusahaan itu kan termasuk biaya ini ya 3M ya, menagih, memelihara gitu dan mendapatkan penghasilan gitu. Jadi utang tadi, bunga atas utang tadi itu bisa dikurangkan sebagai biaya dalam penghitungan pajak, sehingga nanti pajak yang kita bayarkan akan lebih rendah gitu dibandingkan kalau misalkan kita membayar dividen, itu dividennya itu tidak bisa dikurangkan dari penghasilan perusahaan gitu ketika menghitung pajak penghasilan. Nah, bagi sisi investor, nah ini dia dapat dijadikan sumber penghasilan yang ya dapat dijaga kalau bahasa Indonesianya apa ya dapat diharapkan lah gitu, karena udah jelas ini jangka panjang, tiap jangka waktu tertentu saya dapat bunga sekian gitu ya. Berarti saya udah punya kayak jaminan untuk mendapatkan bunga segitu gitu ya. Nah, beberapa utang jangka panjang ini atau beberapa obligasi itu dia ada juga yang tax free income gitu ya. Jadi dibebaskan dari pajak gitu ada gitu kalau di Amerika. Kemudian karena ini utang yang sifatnya jangka panjang gitu, bunganya itu kan biasanya nanti juga mudah memperhitungkan tingkat inflasi yang terjadi gitu. Jadi bunganya akan cenderung lebih tinggi apabila dibandingkan dengan utang jangka pendek gitu. Kemudian kalau dibandingkan dengan common stock, ini dia resikonya lebih rendah karena itu tadi kita dapat pembayaran bunga gitu kan. Kemudian kita juga kalau misalkan perusahaan itu gagal bayar atau apa gitu, kita bisa menuntut gitu ya untuk bisa mempilotkan perusahaan tersebut gitu. Jadi lebih tidak beresiko lah dibandingkan kalau berinvestasi di saham gitu. Nah, karena kita sudah tahu tingkat bunganya berapa gitu ya kita sudah aman lah gitu ya. Kita sudah tahu kira-kira dalam jangka waktu sekian kita akan dapat interest atau bunga sekian gitu. Jadi kita bisa ngitung nih return kita nanti dari berinvestasi di long term debt atau obligasi ini berapa sih gitu per tahunnya misalkan. Oke. Ini contoh dari long term debt tadi ya. Nanti silahkan dibaca sendiri ya. Ini untuk pengetahuan saja. Nah, selanjutnya untuk jangka yang lebih lama lagi gitu ya. Itu ada dua, yaitu preferred stock sama common stock gitu. Apa keuntungan dari masing-masing atau karakteristik dari masing-masingnya ya. Kalau preferred stock, ketika kita megang preferred stock, maka dividennya itu bisa saja tidak dibayarkan tanpa ada resiko bankruptcy gitu ya. Jadi kalau kita megang saham preferred ya, kalau kita nggak dibayarkan dividen, kita nggak bisa tuh, nggak bisa dari sisi investornya itu menuntut si perusahaan gitu ya. Jadi perusahaannya relatif aman gitu. Kalau saya nggak bayar dividen, kamu nggak bisa nuntut saya gitu. Berbeda kalau saya nggak bayar bunga obligasi. Nah, perusahaan
atau saya atau sebagai perusahaan tadi bisa dipilotkan gitu apabila tidak membayar bunga obligasi tadi. Kalau saham preferred tidak. Nah, kemudian dari sisi pembayaran dividen itu sedikit ada kerugian bagi perusahaan ya. Karena dividen tadi sebagaimana yang telah saya sebutkan, dia sifatnya non tax deductible gitu ya. Kalau dibandingkan kalau saya mengeluarkan obligasi gitu ya, perusahaan mengeluarkan obligasi, nah itu bisa dijadikan pengurang pajak. Kemudian dari sisi investor, ini ada keuntungan gitu ya. Kenapa? Karena kalau di Amerika itu 70% dari dividen gitu yang diterima dari saham preferred ini tax free gitu ya. Kemudian kalau common stock dari sisi perusahaan gitu, perusahaan tidak memiliki kewajiban legal gitu ya untuk membayarkan dividen gitu. Kalau misalkan nggak dapat laba atau apa gitu ya, jadi tidak ada kewajiban sebenarnya dari sisi perusahaan untuk membayarkan dividen gitu. Terus yang kedua, tidak ada tanggal jatuh temponya gitu. Jadi saham ya nggak ada jatuh tempo, beda dengan obligasi ya, pada tanggal jatuh temponya ada dan perusahaan harus melunasi utang obligasi tadi. Kalau saham tidak. Penerbitan saham itu bisa meningkatkan credit worthiness gitu ya. Kayak kepercayaan kredit atau kelayakan kredit karena perusahaan itu memiliki lebih banyak uang dari investor untuk menjalankan perusahaan gitu ya. Jadi ketika perusahaan menerbitkan saham itu sebenarnya juga bisa meninggikan atau menaikkan reputasi kreditnya perusahaan gitu ya, karena dia dapat banyak uang untuk operasional perusahaan gitu. Nah, sayangnya apa? Sayangnya dari sisi pajak ya tadi dia dibandingkan dengan utang gitu tidak menguntungkan, lebih tidak menguntungkan karena pembayaran dividen itu non tax deductible gitu ya, berbeda dengan interest payment tadi. Dari sisi investor gitu ya, dalam jangka panjang bisa jadi return yang kita dapatkan dari common stock itu akan jauh lebih besar daripada sekuritas-sekuritas yang basisnya utang atau obligasi tadi gitu ya. Karena kalau misalkan perusahaannya sukses gitu, bagus gitu kan, nah kita kan dapat return banyak tuh dari kenaikan harga saham maupun dari dividen yang dibayarkan. Jadi returnnya itu bisa jadi lebih gede daripada kalau kita membeli sekuritas utang atau membeli obligasi tadi. Tapi sayangnya apa? Sebagaimana prinsip manajemen keuangan yang kita tahu tadi ya, yang ada risk return trade off tadi. Nah, ketika expected return dari saham tadi juga naik gitu ya, maka resikonya juga akan naik gitu ya. Nah, tabel ini juga membantu kita untuk melihat kalau dari sisi instrumen common stock itu apa sih kalau dilihat dari sisi resikonya, tanggal jatuh temponya, dan tingkat bunganya. Kita singgung materi yang terakhir gitu ya, sedikit menyinggung saja, tidak terlalu banyak. Ini tentang krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2007 gitu ya. Kita masih ingat kan krisis keuangan tahun 2007 ini terjadi hampir di seluruh dunia, tapi di kita tidak terlalu, efeknya sebenarnya tidak terlalu besar ya kalau di kita. Tidak terlalu kerasa banget lah gitu. Tapi kalau di Amerika ini lumayan terasa dan memicu resesi di sana yang pada akhirnya menyebar ke seluruh dunia gitu ya. Penyebab utamanya apa? Itu penyebab utamanya adalah real estate default sama mortgage backed securities gitu ya, MBS gitu ya. Jadi sekuritas yang dia di backing gitu dengan mortgage gitu ya. Nah, efeknya apa dengan adanya krisis ini? Akhirnya pemerintah Amerika terpaksa gitu ya, dengan terpaksa membail out institusi-institusi keuangan yang ada di sana gitu ya. Kemudian tingkat penganggurannya meroket gitu kan karena banyak yang kena PHK gitu. Pasar sahamnya plump, jatuh gitu ya. Terus investment banknya juga pada berguguran semua yang ada di sana gitu. Prosesnya kayak apa sih terjadinya krisis di sana gitu? Sederhananya gini, jadi
Di sana itu kan ada kayak semacam, kalau di kita ada kayak KPR gitu ya, kredit kepemilikan rumah gitu ya. Jadi banyak gitu ya pembeli rumah di sana itu dia meminjam uang dengan mengambil mortgage loan, namanya pinjaman mortgage gitu ya, pinjaman kayak KPR gitulah. Nah, si pihak pemberi pinjaman ini dia kan biasanya melakukan screening tuh, screening terhadap si yang mau bikin KPR nih, kira-kira dia nanti layak nggak untuk dapat pinjaman gitu ya, pinjaman KPR tadi gitu, layak nggak gitu, kira-kira nanti dia bisa bayar cicilan sama bunganya enggak gitu. Nah, setelah dia menyatakan bahwa oke, kamu layak gitu kan, pemberi pinjaman ini akan ngasih uang ke pembeli rumah tadi gitu. Tapi di sini di Amerika ini pemberi pinjamannya tadi dia menjual lagi mortgage-nya tadi ke perusahaan atau institusi keuangan lain gitu. Dijual. Jadi dijual ke perusahaan yang lain gitu, institusi keuangan yang lain, dia langsung dapat uang kas untuk mengganti dari yang dia distribusikan dalam bentuk pinjaman tadi ke para pembeli rumah tadi gitu ya. Nah, institusi keuangan yang tadi membeli ini tadi, yang mortgage yang dibeli tadi dari pemberi pinjaman tadi, dia menjual lagi um, mortgage lagi, portofolio mortgage tadi dengan skema penjualan MBS gitu. Jadi sekuritas yang di backup dengan mortgage gitu ya. MBS itu dijual ke para investor lain gitu ya, yang kemudian investor selanjutnya itu dia bisa jual lagi ke pihak lainnya gitu. Jadi pada intinya itu kayak dijual lagi gitu. Nah, kenapa bisa memicu krisis? Jadi kuncinya di sini nih. Karena si pihak pemberi pinjaman ini dapat dengan mudah menjual ke sini gitu ya, menjual ke institusi keuangan lain gitu, dan ini juga bisa dengan mudah menjual ke sini, maka ya di sini proses screening yang dilakukan tadi tidak dilakukan secara ketat gitu ya. Oke, kamu mau ini pinjaman rumah, oke, langsung oke gitu. Padahal profil kredit dari si pembeli rumah ini banyak yang di bawah standar gitu ya. Maksudnya dia sebenarnya nggak layak dapat kredit untuk membeli rumah gitu. Nah, karena di sininya tidak terkontrol di nomor 2 ini gitu kan. Di sini gampang sekali tuh ngambil rumah di sini. Ngambil pinjaman rumah ini. Dan dijual lagi hingga pada suatu titik karena yang di sini tidak terscreening dengan baik, akhirnya banyak yang gagal bayar. Dia tidak bisa membayar cicilan rumahnya. Ketika di sini tidak bisa membayar cicilan rumahnya, di sini kolaps. Otomatis di sininya kolaps, dan ketika ini kolaps ya semuanya kolaps gitu. Jadi karena sistem yang di sini dengan mudah dapat bisa menjual gitu ke pihak selanjutnya gitu. Padahal di sini dia tidak terscreening dengan baik, akhirnya dapat memicu krisis gitu ya. Intinya di situ. Poor screening sama ketidaktelitian gitulah pada intinya. Oke. Nah, belajar dari krisis tahun 2007 itu tadi, di Amerika sana itu akhirnya keluar gitu ya, disetujui gitu, the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act gitu ya. Jadi kayak peraturan undang-undang gitu tentang reformasi Wall Street sama perlindungan konsumen gitu. Intinya apa, di peraturan ini dia mewajibkan bank-bank dan institusi-institusi keuangan non-bank untuk lebih meningkatkan pengawasan dan lebih transparan lagi gitu ya. Intinya lebih hati-hatilah. Jangan sampai kamu terlibat gitu ya dalam proprietary trading gitu ya. Dalam melakukan perdagangan-perdagangan yang sifatnya itu agak mengarah ke spekulatif gitu ya. Jadi kayak tadi kan langsung dijual, jadikan sekuritas, dijual lagi itu kan sebenarnya cenderung kayak sangat berisiko sekali seperti itu. Nah, itu dikenal dengan sebutan Volcker Rule. Ini dipopulerkan oleh Paul Volcker. Paul Volcker ini dulu adalah mantan, kalau di sini gubernur BI lah, dia mantan chairman-nya Federal Reserve Amerika. Jadi kira-kira itulah sekilas cerita tentang krisis keuangan yang terjadi di Amerika yang kemudian pada akhirnya memicu krisis keuangan global tahun 2007-2008. Baik, di sini untuk pokok bahasan
chapter 2. Terima kasih.